Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana sepanjang malam Engkau telah menjagai kami dan memelihara kami, sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk menikmati firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Abraham yang dipanggil oleh Allah memberikan satu makna pelajaran iman yang begitu luar biasa bagi saya dan saudara, bahwa ketika kita dipilih dan dipanggil oleh Allah, Allah punya sebuah rencana yang indah atas kehidupan kita, yaitu kerajaan kekal, hidup selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Dan kita dipilih bukan untuk dibinasakan, tetapi hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Allah memilih Abraham, Allah menjanjikan suatu hari depan yang baik bagi Abraham, akan dimana dikatakan keturunan Abraham ini akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang akan memberkati bangsa-bangsa. Tetapi dalam proses janji Tuhan kepada Abraham, mulai dari tanah yang engkau injak akan menjadi bagian milikmu, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Ada sebuah proses yang saya katakan sangat panjang yang harus dilalui oleh seorang Abraham. Sampai di dalam pasal yang ke-22 dalam Kejadian ini, firman Tuhan berkata bahwa ketika janji itu dinyatakan kepada Abraham, Allah ingin melihat sejauh mana Abraham taat dan mengasihi Dia, sejauh mana Abraham mengasihi Allah. Sarah berkata kepada Abraham bahwa di umur yang sudah tua tidak mungkin untuk mereka mendapatkan keturunan dan memiliki janji yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sehingga Sarai berkata kepada Abraham untuk menghampiri hambanya yang bernama Hagar pada waktu itu. Ini adalah konsep cara berpikir Sarah. Tetapi Tuhan tetap menyatakan janjinya. Di usia yang sudah lanjut, Tuhan mengaruniakan Ishak kepada Abraham dan Sarai. Tetapi ketika janji itu mulai digenapi oleh Allah, firman Tuhan berkata kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang satu-satunya itu, pergi dan persembahkanlah dia sebagai korban di atas bukit Moria." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ketika kita menghayati tentang kisah ini, seolah-olah bahwa janji yang sudah dinyatakan oleh Allah, yang sudah mulai dibuktikan melalui kehadiran seorang anak di tengah-tengah mereka, akan menjadi satu sukacita, kebanggaan, kebahagiaan yang besar bagi Abraham dan Sarai. Tetapi ketika Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, "Pergilah dan persembahkan anakmu itu di atas bukit Moria," tentu ini suatu keadaan yang akan membuat secara psikologi seorang Abraham akan terguncang, karena janji yang dijanjikan oleh Allah itu akan tergenapi melalui kelahiran atau kehadiran Ishak di dalam keluarganya. Tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi?
karena Ishak diperintahkan oleh Allah harus dikorbankan di atas bukit Moria. Tetapi dalam kisah ini firman Tuhan berkata, Abraham melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dia membawa Ishak dan kedua orang bujangnya menuju ke atas bukit Moria, di mana Ishak akan dipersembahkan pada waktu itu. Kurang lebih beberapa hari mereka harus berjalan untuk menuju di tanah, di bukit, di gunung yang sudah diperintahkan oleh Allah. Dalam proses perjalanan ini, saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Iman yang murni atau iman yang sungguh-sungguh itu membutuhkan proses yang hebat, proses yang luar biasa daripada Tuhan. Iman yang murni itu membutuhkan sebuah ujian, praktek iman yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tuhan ingin lihat sejauh mana Abraham mengasihi dia. Tuhan ingin lihat sejauh mana janji yang dia janjikan itu akan diberikan kepada orang yang tepat, orang yang baik, dan orang yang sesuai dengan kriteria atau yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga ketika Ishak diberikan, Allah berkata kepada Abraham, persembahkanlah dia. Ketika Abraham membawa Ishak dan mereka tiba di atas bukit Moria, di sanalah firman Tuhan berkata, Abraham mempersiapkan korban mezbah, dan ketika Ishak sudah diikat dan dia menghunus pisau untuk menyembelih Ishak, datanglah firman Tuhan ini, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang kita miliki membutuhkan sebuah perjuangan. Iman yang kita miliki harus disertai dengan ujian demi ujian agar iman kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Terkadang ketika Allah memberikan sebuah ujian untuk pemurnian iman kita, terkadang tidak sungkan-sungkan sesuatu yang mungkin sangat berharga yang kita punya, sesuatu yang sangat bernilai yang kita miliki, sesuatu bahkan yang sangat kita kasihi, terkadang harus kita persembahkan, harus kita berikan kepada Allah untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Dalam hal kisah ini, kita melihat bagaimana suatu keteguhan, suatu prinsip iman yang benar yang dimiliki oleh Abraham. Abraham tetap percaya bahwa kalau Allah yang berjanji tentang berkat bangsa-bangsa, tentang keturunan yang seperti bintang di langit dan pasir di laut, Abraham tetap mengimani tentang janji itu. Maka Abraham tidak sungkan-sungkan untuk mempersembahkan Ishak. Maka demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mengimani tentang janji keselamatan yang telah diberikan oleh Allah, maka saya mau katakan pagi hari ini, jangan pernah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bahkan apa yang saat ini mungkin sangat kita kasihi dalam kehidupan kita, sangat kita cintai, sangat berharga mungkin menurut saya dan saudara. Jangan biarkan hati kita melekat di sana, tapi tetaplah hati kita melekat kepada Tuhan. Karena ini akan menunjukkan betapa kita mengasihi Tuhan, betapa kita mencintai Tuhan, betapa kita rindu untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap proses, setiap ujian-ujian iman yang kita hadapi saat ini memurnikan iman percaya kita untuk semakin murni di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami diingatkan melalui renungan saat pagi hari ini bahwa iman yang murni membutuhkan sikap hati yang taat di hadapan-Mu, bahwa iman yang murni membutuhkan sikap pengorbanan diri yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kami diingatkan untuk tidak mengasihi, tidak mencintai segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini melebihi kami mencintai Engkau. Tapi kami mau belajar taat dan melakukan setiap kehendak-Mu agar iman kami menjadi sempurna di hadapan-Mu. Sebagaimana Engkau menguji Abraham mempersembahkan anak satu-satunya, maka demikian juga dengan kehidupan kami. Kami rindu, kami semakin setia, dan kami percaya
dalam setiap kesetiaan kami ada mahkota kehidupan kekal yang sudah Engkau siapkan bagi kami semua. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, jika ada umat kepunyaan-Mu yang saat pagi hari ini mendengarkan renungan firman ini, mereka yang mengalami sakit penyakit terbaring di rumah sakit, di rumah, dalam keadaan apapun, bahkan sakit penyakit apapun yang mereka alami, hamba-Mu berdoa Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kesehatan dan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Mereka yang sedang dalam kesusahan, yang bersedih hati, Engkau hiburkan. Sukacita sorga turun dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap hati kami semua, agar kami semakin dekat kepadamu ya Bapa. Dan setiap umat kepunyaan-Mu yang bergumul untuk setiap usaha, pekerjaan mereka yang seolah-olah tertutup jalan dan tidak ada jalan keluar, tidak ada berkat yang akan datang. Tapi pagi hari ini kami imani, kalau Engkau yang buka pintu berkat, maka tidak ada satupun yang dapat menutup pintu-pintu berkat tersebut. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima setiap kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.